Ya, selamat pagi semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan materi bahasa Indonesia tentang ragam bahasa Indonesia oleh Miss Novi Pandi. Ya, langsung saja. Definisi ragam bahasa yaitu variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Ya, ragam bahasa dibagi 4 jenis. Ada ragam bahasa lisan yang pertama, yang kedua ragam bahasa tulis, ragam baku, dan juga ragam tidak baku. Untuk ragam lisan sendiri, yaitu bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fenom sebagai unsur dasar. Ciri-ciri ragam lisan, yaitu seperti memerlukan orang atau kedua teman bicara tergantung situasi kondisi ruang dan waktu, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Nah, kedua ada ragam tulis yang berarti bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Ciri-ciri ragam tulis yaitu tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara, beda seperti tadi ya. Bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu, beda juga seperti tadi. Mengembangkan konsep makna yang jelas, harus memerhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Selalu memakai alat bantu, kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Ya, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Untuk kelemahannya, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Untuk yang kedua, kelebihannya umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Untuk kelemahannya, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Untuk kelebihan yang ketiga dapat digunakan untuk menyampaikan maksud membeberkan informasi. Untuk ragam baku dan ragam non-baku, ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku yaitu ragam yang menyimpang dari norma baku. Untuk ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, ada 4, yaitu yang pertama ragam dialek atau daerah, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, dan yang terakhir ragam tak resmi. Untuk ragam dialek atau daerah sendiri, yaitu variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu, dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Ciri khasnya tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Untuk ragam terpelajar, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan, tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Yang tidak berpelajar video, contohnya yang terpelajar video, yang tidak terpelajar dibaca film, terpelajar dibaca film. Untuk selanjutnya ada ragam resmi, yang berarti bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ciri ragam bahasa resmi yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten. Yang kedua menggunakan kata ganti resmi. Yang ketiga menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD. Yang terakhir menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi bersama teman. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Ya, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Untuk kelemahannya, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Untuk yang kedua, kelebihannya umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Untuk kelemahannya, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Untuk kelebihan yang ketiga dapat digunakan untuk menyampaikan maksud membeberkan informasi. Untuk ragam baku dan ragam non-baku,
Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku yaitu ragam yang menyimpang dari norma baku. Untuk ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, ada 4, yaitu yang pertama ragam dialek atau daerah, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, dan yang terakhir ragam tak resmi. Untuk ragam dialek atau daerah sendiri, yaitu variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Ciri khasnya tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Untuk ragam terpelajar, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan, tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Yang tidak berpelajar video, contohnya yang terpelajar video, yang tidak terpelajar dibaca film, terpelajar dibaca film. Untuk selanjutnya ada ragam resmi, yang berarti bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ciri ragam bahasa resmi yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, yang kedua menggunakan kata ganti resmi, yang ketiga menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, yang terakhir menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi bersama teman. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Ya, untuk kelebihannya sendiri, yang pertama ada informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Untuk kelemahannya, alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya, bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Untuk yang kedua, kelebihannya umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Untuk kelemahannya, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa yang dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Untuk kelebihan yang ketiga dapat digunakan untuk menyampaikan maksud membeberkan informasi. Untuk ragam baku dan ragam non-baku, ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakaiannya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku yaitu ragam yang menyimpang dari norma baku. Untuk ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur, ada 4, yaitu yang pertama ragam dialek atau daerah, yang kedua ragam terpelajar, yang ketiga ragam resmi, dan yang terakhir ragam tak resmi. Untuk ragam dialek atau daerah sendiri, yaitu variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu. Dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Ciri khasnya tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Untuk ragam terpelajar, yaitu bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur berpendidikan, tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Yang tidak berpelajar video, contohnya yang terpelajar video, yang tidak terpelajar dibaca film, terpelajar dibaca film. Untuk selanjutnya ada ragam resmi, yang berarti bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Ciri ragam bahasa resmi yaitu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, yang kedua menggunakan kata ganti resmi, yang ketiga menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, yang terakhir menghindari unsur kedaerahan. Ragam tidak resmi yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi bersama teman. Ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi yang tadi. Ya, sekian dari materi ragam bahasa. Terima kasih.